Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Yahaan di Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya kita tetap penuh semangat. Terlebih-lebih di awal pekan ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita di dalam segala aktivitas. Biarlah segala kehidupan kita serahkan ke dalam tangan pengasihan-Nya, dan segala pekerjaan kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di pagi ini Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami. Tuhan, di pagi ini kami datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar apa yang kami hadapi, apa yang kami jalani, dan yang kami kerjakan sepanjang hari ini selalu ada di dalam pengasihan-Mu. Kami mau Tuhan ada dan bersama-sama dengan kami di dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami percaya apapun yang kami kerjakan pasti berhasil dan berbuah dengan baik ketika Engkau menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar selalu menjadi penguat, penghibur, dan sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 26 September 2022 tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Allahu boto hami naung paheon Tuhan Yesusi. Paheon ni ido nang hami rapon Yesusi. Jala pajongjongon nado hami rapon hamu. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sukacita bagi semua umat manusia. Kebangkitan Yesus Kristus adalah membangkitkan manusia yang mati karena dosa. Kebangkitan Yesus Kristus adalah puncak dari sukacita setiap orang-orang yang percaya. Karena maut telah dikalahkan, kebangkitannya adalah kemenangan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang mati dan bangkit adalah tebusan kita atas dosa-dosa. Dosa-dosa tidak lagi merenggut kehidupan kita dan membawa kita kepada kematian yang kekal. Melainkan kebangkitan Yesuslah yang membangkitkan kita, yang memenangkan kita dan menyelamatkan kita. Apakah kita percaya kalau Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop harta dalam bejana. Bagaimana Paulus menyadari hidupnya adalah anugerah Allah. Hidupnya adalah kasih setia Tuhan yang menolong dan menyelamatkannya. Kita tahu Paulus dulu bukanlah seorang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi Yesus Kristus menangkapnya dan menjadikannya orang yang taat dan setia. Tetap taat dan setia tidaklah mudah. Sebagaimana Paulus yang percaya kepada Tuhan mengalami banyak penolakan, mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, bahkan penderitaan ketika
menyaksikan Yesus Kristus ketika memberitakan kabar baik Allah kepada banyak manusia. Tetapi sekalipun demikian, tidak membuat Paulus mundur, tidak membuat dia berhenti memberitakan kabar baik. Tetapi di dalam iman dia percaya bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkannya, bahwasanya Allah selalu menyertai, memberi kekuatan dan memberkatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah sosok yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Allah. Imannya membuat dia tidak gentar, tidak goyah, dan tidak pernah berhenti berharap dan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Ketika kita menghadapi kesulitan, mengalami berbagai pergumulan hidup, sakit penyakit, apakah kita masih tetap setia percaya kepadanya? Apakah kita masih tetap kuat dan teguh bertahan di dalam memberitakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau malah sebaliknya, kita kecewa, kita kalah, bahkan berputus asa? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Bahwasanya iman itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Iman merupakan sesuatu yang memberikan hikmat bagi kita untuk mengerti setiap maksud Allah. Sekalipun kita belum melihat, kita belum tahu apa yang dirancangkan Tuhan, tetapi di dalam iman kita beroleh pengharapan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam kehidupan kita ke depan, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Bahkan di dalam kehidupan kita masa kini pun banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita tahu tangan pengasihan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Yesus Kristus yang mati dan bangkit bersama-sama dengan kita, yang juga dibangkitkan oleh Allah dari kematian karena dosa. Oleh karena itu, kita bersama-sama dengan Yesus Kristus yang bangkit beroleh kemenangan, beroleh sukacita yang abadi di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang mengeluh, menyerah, dan berputus asa. Tetapi hiduplah di dalam pengharapan dan penuh semangat. Karena Yesus Kristus yang bangkit itu telah bersama-sama dengan kita. Dan kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Sebagaimana Paulus bersama-sama rekan-rekan sepelayanannya tetap kuat dan penuh semangat di dalam pelayanan di ladang Tuhan, demikianlah kita juga di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, teruslah semangat, bangkit berjuang ketika kita sedang gagal, bangkit terus penuh semangat, melanjutkan kehidupan yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menguatkan dan memampukan kita, dan kita tetap kuat dan penuh semangat karena kita bersama-sama dengan Dia di dalam kemenangan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman Tuhan kami selalu dikuatkan, dan kami hidup di dalam iman percaya kepadamu. Kami tetap menjadi hamba yang setia dan taat kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami jalani tidak membuat kami takut, apapun yang kami hadapi tidak membuat kami gentar menjalaninya. Karena kami percaya Yesus Kristus telah bangkit, Yesus Kristus telah memenangkan, dan Dia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, jika kami ada sampai hari ini, itu bukanlah karena kebaikan dan kehebatan kami, tapi semua karena kasih karunia Allah saja. Karena itu kami mau serahkan seluruh kehidupan
kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Engkaulah yang memberkati, sehingga di dalam penyertaan Tuhan, setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara dan para sahabat kami, dimanapun berada, biarlah penyertaan-Mu senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.